Usia dan hobi tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik lucu dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Memang tidak akan pernah ada habisnya. Seperti Korea dan fans K-popnya, Bollywood pun memiliki fans yang cukup fanatik dengan segala budaya, drama, film, lagu, serta Indonesia, Lina Lutfia, atau yang dikenal dengan nama Lina Mukherjee. Hobi Lina yang menyukai Bollywood tentu bukanlah hobi yang sembarangan. Pasalnya, wanita yang satu ini kerap mengunjungi Bollywood ataupun negara lainnya hanya untuk menemui aktris dan aktor yang menjadi idolanya. Sudah barang tentu, hobi mahal Lina ini pun cukup kita apresiasi ya. Viewers, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dari sosok Lina Mukherjee ini. Hai viewers, selamat datang di apartemen aku. Langsung goyang India ya. Nah, di sini aku akan ngebahas koleksi Lina Mukherjee dan berbagai cerita kenapa ada seorang Lina Mukherjee. Oke, ayo kita masuk. Sebenarnya gini, kebanyakan kalau orang suka filmnya ya mungkin, tapi kalau aku lebih suka kayak culture. Terus pakaian-pakaiannya seperti yang aku pakai, kayak packaging sarinya, terus habis itu aksesorisnya. Dan aku suka budaya, terus suka kayak sejarahnya, dan aku suka bintang-bintang Bollywoodnya. Itu menurut aku mukanya cantik, nggak kalah sama Hollywood. Itu yang paling mendasari aku kenapa suka Bollywood. Dan pendidikan, India tuh sangat mengutamakan pendidikan, walaupun pernah dibilang negara termiskin bisa maju karena pendidikannya bagus dan semuanya itu benar-benar merantau gitu. Itu jadi kayak patokan aku harus sukses kayak orang India gitu. Jadi, aku punya semua baju-baju India ya, dari lehenga, sari, Mbak Aishwarya Rai Bachchan ya kalau lagi nyanyi India begitu. Jadi aku punya lengkap banget. Nah, sekarang aku mau ngejelasin ke kalian nih, Kak Lina tuh kan sering banget ya kayak nari-nari India atau apa, jadi suka bingung. Aku beli sari ya gitu misalnya. Jadi sebenarnya kalau sari India itu digunainnya di atasnya itu harus ada bajunya seperti ini. Nah nanti itu dililit-lilit ya, nanti aku ajarin. Nah kalau ini yang Lina pakai ini yang bisa muter seperti ini. Nah tumpas air, jadi ini namanya lehenga. Ini lehenga ya, jadi harus dibedain. Kalau yang udah ready seperti ini namanya lehenga. Kalau ini sari. Nah ini koleksi favorit aku yang warna kuning. Kak Lina ada kesan-pesan nggak? Nah waktu aku ketemu artis idola aku di India yang warna kuning, aku pakai baju warna kuning itu waktu aku ketemu Rani Mukherjee. Jadi itu ada kesan dan pesan ya baju. Dan ini aku juga pernah ketemu Shah Rukh Khan, aku pakai baju ini. Jadi semua baju-baju yang aku pajang di sini tuh bener-bener punya cerita dan sangat memorable banget gitu loh. Nah kalau ini namanya kayak sweet Punjabi gitu ya. Jadi dia ada celananya dan kemudian ada selendangnya dan kemudian ada atasannya. Jadi ini biasanya digunain kebanyakan orang Punjabi, namanya Punjabi sweet seperti itu. Jadi ini adalah koleksi beberapa baju India ya yang Lina punya.
Dan ini ada koleksi aku dengan foto-foto dengan artis Bollywood. Lihat, ini dengan siapa? Preity Zinta, Shah Rukh Khan dengan Kareena Kapoor. Jadi aku selalu pajang di kamar aku ya, dan koleksi-koleksi DVD aku dan macam-macam yang berbau India. Nah, ini tralala. Ini mengesankan aku banget ya. Aku punya 2 penghargaan. Sampai pialanya karena dibawa dari India ke Indonesia agak sedikit error ya, viewer. Nah, viewer mau tahu nggak kenapa sih kok Lina dapat penghargaan ini? Aku cuma mau cerita nih, penghargaan yang aku dapat ini teman-teman ini dari media. Jadi the biggest media in India. Jadi ngasih karena aku adalah salah satu influencer yang terkenal. Maksudnya itu dari Indonesia satu-satunya yang paling terkenal banget, viewers. Jadi ini penghargaan dari mereka. Ini penghargaannya aku dapat di tahun 2018 ya. Nah, ini penghargaannya aku dapat di tahun 2019. Tapi rusak ya, jadi aku 2 penghargaan dari media. Karena aku sering kayak ngasih info di media-media Indonesia dan TV Indonesia dan ke follower aku begitu. Jadi 2 piala ini menurut aku, dan aku juga pernah 1 kali ya jadi bintang iklan pembalut wanita, karena di situ ada kayak program gimana orang India tuh nggak semua pakai pembalut. Jadi aku pernah jadi bintang iklan di sana. Jadi itulah prestasi selama aku menjadi seorang fans yang dihargai oleh media India, viewers. Jadi aku pas waktu di kampung, bapakku tuh emang udah suka India sih sebenarnya. Tapi lebih membludak aku main ke India nih, ketemu bintang-bintang Bollywood. Mereka tuh langsung bilang gini, dasar orang gila, nggak mungkin gitu kan. Apalagi aku tinggal bener-bener di pelosok Kalimantan yang paling ujung, which is nggak ada sinyal gitu. Jadi itu pertama kali suka lihat Kucu-Kucu Hotai, terus suka ngumpulin poster dan suka nonton. Bahkan waktu itu aku nggak punya TV loh, aku jadi numpang di tempat tetangga. Jadi begitulah rasa cintaku, dan aku berjanji suatu saat pokoknya ke India dan ketemu bintang-bintang pujaanku dari aku kecil kayak gitu sih. Kalau untuk film sih pasti saat aku anak-anak, berarti aku 12 tahun. Tapi kalau pas udah tahu kayak dunia, penguasa global dunia kayak negara Cina dan India tuh aku berarti pas 2000 umurnya sekitar lebih 16 tahun tuh, jadi udah berpikir kayak aku pengen majuin negara kayak negara itulah, seperti itu. Jadi inspirasi aja India gitu. Suka duka otomatis uang sih, maksudnya gini, kan nggak ada satupun keluarga yang mendukung dengan mimpiku, pasti mereka tuh udah nentang banget. Mungkin pacar juga nentang, jadi suka dukanya tuh nggak ada yang support sih sebenarnya. Jadi uang, kendala di uang, aku harus jualan baju misalnya omsetku 50 juta atau berapa, kan uang itu akan habis untuk stay hotelnya apa. Jadi ya suka dukanya ya ada lah pasti, maksudnya dimana keuntungan belum bisa saving gede, aku rela berkorban banget. Karena gini, maintenance digital tuh kan penting juga di luar kita berfoto. Kalau kita berfoto harus ada maintenance digital buat supaya baju kita laku. Jadi suka dukanya kerja keras banget untuk itu, dan pendekatan ke orang Bollywoodnya juga sih Kak. Kalau pengalaman menarik gini ya, siapa sih yang nggak suka Shah Rukh Khan? Siapa yang nggak suka Rani Mukherjee atau Kajol? Bahkan kita nggak bisa total untuk di Indonesia aja, di semua negara tahulah mereka gitu kan. Ya aku jadi kayak, aduh ini Shah Rukh Khan gitu, kayak masih apa ya, kayak nggak bisa, ini nyata nggak sih, sering kayak nyubit diri sendiri setelah foto gitu. Jadi kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih Kak. Kadang kalau uang bisa kita cari, kalau kebahagiaan dan passion itu susah banget gitu sih. Saya pribadi sebenarnya nggak pernah nyangka, karena aku tuh sebenarnya sebagai seorang kayak penghibur ya, aku tuh suka bikin orang seneng dan aku memang hobi banget ya. Jadi nggak pernah berpikir kayak aku nih harus dapat apa setelah itu, misalnya kayak mau terkenal. Aku nggak pernah berpikir, awalnya juga nggak ada tujuan yang ke situ banget sih. Memang orangnya tuh memuaskan kemauan gitu. Dan waktu dapat penghargaan tuh karena semua media India, alhamdulillah sampai detik ini kenal aku banget, sampai orang film di Indonesia kayak Rakhi Panjabi, Ram, semua tuh tahu. Dan itu menurut aku nggak gampang loh, maksudnya diketahui mereka. Jadi ya aku punya kepuasan, dan ketika aku mendapatkan penghargaan dari media, kalau aku best influencer tentang Bollywood di Indonesia gitu. Jadi 2 kali aku dapat penghargaan berturut-turut, karena Instagramnya emang selalu rame loh setiap aku bahas India seperti itu.
Aku sih sebenarnya gini ya, dulu mikirnya gini, aku ngabisin untuk ketemu artis, tapi aku mikirnya gini, sampai kapan? Apakah kita tua tetap mengejar-ngejar artis? Kan mungkin nggak mungkin. Jadi aku berpikir gini, kalau aku menyukai sesuatu, kenapa sih nggak aku jadikan sesuatu itu bisnis gitu? Karena apa? Bertahannya hidup itu, semua orang mau jadi artis, semua orang mau jadi selebgram, tapi percuma kalau nggak ada uang. Jadi untuk bertahannya hidup berarti aku harus punya uang. Nah, aku menjadikan hobiku ini gimana? Contoh, misalnya ada suka artis A, B, dan C misalnya. Ayo ikut sama Kak Lina sering ketemu, akhirnya kan orang pakai travel aku, dan nggak ada loh satu-satunya di Indonesia saat ini ya Lina Mukerja aja yang memang punya koneksi di situ. Terus yang kedua, akhirnya baju India tuh ternyata bisa mendapatkan penjualan kayak satu bulan tuh 500 kg, 600 kg, dan itu kan I earning much money ya, maksudnya money-nya jadi banyak. Terus aku punya karyawan juga, aku bisa kasih orang tua aku juga gitu. Jadi more blessing banget lah intinya, dari suka India tapi bisa dapat seperti itu gitu.